It's like I woke up from a nightmare because I finally got away. Dingin banget di sini. Kabut tiba-tiba datang, jadi rasanya seperti dalam kulkas. Keluh Nuri seraya menggosok kedua telapak tangannya. Sesekali sembari digosokkan pada lengan atasnya. Iya, padahal cuaca tadi cerah banget. Apa mungkin itu sebabnya gunung ini dinamai Halimunan? Artinya kabut, ujar Zaki sambil memeluk kedua lututnya. Bisa jadi, untuk beberapa waktu tadi mereka ketakutan, lalu kedinginan. Kini diserang rasa kantuk yang mulai mengatupkan mata anak muda itu satu persatu. Sepanjang malam tubuh Cantika menggigil. Luka itu membengkak kebiruan agak menghitam. Darah tidak lagi mengalir, telah berhenti sejak diberi obat merah dan dibalut kain kasa. Namun rasa nyeri itu seakan mengalir mengikuti aliran darahnya. Tubuhnya terasa membeku oleh rasa sakit. Cantika menggigil terus. Gimana ini? Nuri menatap satu persatu wajah ketiga lelaki yang tengah duduk saling berhimpitan di dalam tenda yang sama dengannya. Semoga besok pagi udah baikan. Tadi juga udah dikasih minum paracetamol. Kita gantian jaga ya, biar nggak semuanya drop. Baiknya kamu tidur duluan. Nur, kamu pasti capek banget, ujar Zaki. Iya, aku juga udah ngantuk banget, lelah juga. Nuri menguap entah yang keberapa kalinya. Setiap rasa kantuk menyerang, dia akan sekuatnya bertahan. Nuri menatap wajah Cantika lekat. Rasa iba membuatnya bisa bertahan hingga semalam ini. Ingin terus menjaganya. Namun kesehatan juga harus dijaga agar mereka bisa kembali pulang dengan selamat. Nando pindah posisi agar Nuri bisa merebahkan diri. Dia duduk menyejajari kedua teman lelakinya. Beruntung tenda yang mereka tempati sedikit lebih besar dari tenda satunya, sehingga bisa meluruskan tubuhnya yang lelah. Dalam sekejap Nuri terlelap. Suara dengkuran halus menjadi pertanda jika dirinya tengah mengarungi dunia mimpi. Kamu juga tidur, Sak. Biar aku sama Ferdi yang jaga duluan. Nanti kalau kami udah nggak tahan, kamu dibangunin, kata Nando memberi instruksi pada Zaki yang juga tengah berusaha keras menahan kantuknya. Baiklah, kalau ada apa-apa cepat bangunkan aku. Zaki tidak bisa merebahkan tubuhnya. Maka tidur dalam posisi duduk dengan kaki selonjor dan badan bersandar di tas menjadi opsi terakhirnya. Apa menurutmu suara tadi benar akan mencakai kita? Tanya Ferdi dengan sedikit menahan suaranya agar yang lain tidak ikut mendengar ucapannya. Nando menegakkan tubuhnya, menatap lurus ke dinding tenda, lalu menghela napas dalam-dalam. Setelah itu tertunduk lagi. Aku nggak tahu. Jujur aku juga takut kalau itu beneran terjadi. Apa yang akan terjadi sebagai pencelaka kita? Celetuk Ferdi penasaran. Entahlah, aku juga nggak tahu. Tapi bisa jadi aku adalah orang pertama yang celaka. Karena dengan tanganku ular itu mati. Nando mengangkat tangan kanannya, menatap lekat penuh rasa bersalah. Tangannya yang membuat teman-temannya dalam bahaya. Harusnya dia mendengarkan ucapan Zaki tadi. Suara Nando terdengar putus asa. Bayangan tidak dapat lagi berjumpa dengan keluarga membuatnya ingin menangis. Namun tentu dia tidak ingin ada yang melihatnya menangis. Dia akan selalu menyembunyikan luka dan air matanya dari siapapun juga, agar semua tahu jika dirinya bahagia. Nando teringat saat bersitegang dengan ayahnya. Waktu itu adalah hari di mana dia akan pergi dari rumah untuk mendaki gunung kemarin sore. Ayah bilang jangan ya jangan. Endo. Ayah Nando sampai menggebrak meja saat anak sulungnya itu bersikeras untuk pergi mendaki gunung. Dengan atau tanpa izin ayah, aku akan tetap pergi. Selama ini aku selalu turuti maunya ayah, termasuk menerima wanita itu sebagai ibuku. Sekarang biarkan aku pergi. Ya. Nando masih berusaha berbicara dengan nada suara yang ditahan agar tidak meledak. Tapi nggak kesana pergi liburannya, Endo. Cari tempat lain yang lebih baik dan aman buat kamu. Kamu nggak pernah naik gunung, Endo. Ayahnya mengingatkan. Enggak ada tempat lain. Semua udah sepakat ke gunung itu. Nando tetap pada pendiriannya, tak goyah. Kenapa kamu lebih menurut dengan temanmu ketimbang ayah, Endo? Ayah Nando menatap tajam anaknya yang baginya sulit untuk diatur dan tidak patuh. Karena mereka nggak pernah menyakitiku. Mereka juga nggak pernah memaksakan kehendaknya seperti ayah.
Nando menjawab dengan nada datar namun mampu menusuk jantung hati sang ayah. Kamu udah dewasa. Kapan kamu bisa mengerti dengan semua yang ayah berikan buat kamu? Semua yang ayah lakukan demi kebaikan kamu. Ayahnya berusaha melunakkan hati sang anak yang sekeras batu dengan suara yang lebih lembut. Bukan untukku, tapi untuk ayah sendiri. Sejak dulu ayah egois, semua harus dituruti. Kapan ayah akan nuruti aku? Nando masih berargumen menyalahkan sang ayah tentang arti patuh baginya. Tak lebih hanya untuk kepentingan pribadi ayahnya saja. Plak! Sebuah tamparan keras melayang di pipi kiri Nando dari ayahnya. Nando memegangi pipinya yang memerah, terasa perih hingga ke relung hati. Hatinya benar-benar terluka oleh tamparan sang ayah. Selama ini belum pernah tangan ayahnya menyentuh tubuhnya. Sekali menyentuh itu adalah sebuah tamparan. Remuk sudah hatinya menjadi kepingan yang tak lagi berbentuk. Puas ayah tampar aku? Ayo tampar lagi. Tampar, ya. Nando berteriak seraya mendekatkan pipinya ke arah ayahnya menantang untuk ditampar lagi. Tangan sang ayah diraihnya, lalu ditempelkan ke wajahnya. Namun ditarik lagi oleh ayahnya. Ayah Nando bergeming menatap telapak tangan kanannya yang baru saja dipakai untuk menampar pipi sang anak. Penyesalan merasuk dalam hatinya. Mengapa bisa begitu mudah menyakiti anak yang sangat disayanginya itu? Maafkan ayah, Endo. Ucap ayahnya lirih dan bergetar penuh penyesalan. Telat. Ayah enggak pernah sentuh aku. Ayah enggak pernah lihat aku. Sekalinya nyentuh nyakitin. Sekalinya lihat penuh kebencian. Apa emang benar kalau ayah enggak sayang aku? Atau aku emang bukan anak ayah? Nando mengeluarkan segala yang membebani hatinya agar ayahnya tahu apa yang selama ini dia inginkan. Jaga bicaramu, Endo. Kamu anak ayah. Kalau bukan terus anak siapa? Kalau emang aku anak ayah, kalau ayah emang sayang aku, ayah akan selalu memandangku penuh cinta seperti ayah memandang anak ayah yang lain. Ayah akan menyentuhku penuh kasih seperti pada yang lain. Pernah ayah lakukan itu? Enggak? Iya. Sekarang semua atas keputusanku sendiri. Aku udah dewasa. Nando masih menumpahkan kekesalannya pada sang ayah yang dinilainya tidak adil pada semua anak-anaknya. Nando pergi ke kamar mengemasi barang-barang yang akan dibawanya mendaki gunung. Barang-barang yang lain dikemasnya di wadah terpisah. Nanti ketika dia pulang dari gunung akan kembali ke rumah itu untuk mengambil dan membawanya pergi dari sana, entah kemana. Usai mengemasi barang-barangnya, Nando pergi begitu saja dari rumah. Meninggalkan ayahnya yang tengah terpaku menatap kepergian anak sulungnya dengan dada yang penuh sesak. Jangan pergi, Endo. Seorang wanita berumur hampir kepala 4 berlari ke arah mobil yang dikendarai oleh Nando. Buat apa kamu minta aku bertahan? Buat terus disisihkan? Udahlah nikmati aja semua. Aku gak peduli. Jawab Nando ketus. Seketika hati wanita itu bagai ditusuk sembilu. Namun tidak dihiraukan. Yang diinginkan cintanya pada anak-anaknya tersampaikan. Jangan bicara seperti itu, Endo. Ayahmu sangat menyayangi kamu. Cuma dia terlalu gengsi untuk mengatakannya. Ibu mohon, tetaplah di sini. Wanita bergelar ibu tiri itu memujuk sang anak yang keras kepala. Oh gengsi? Ya. Gengsinya itu yang akan membuatnya kehilangan anak yang katamu disayanginya ini. Permisi. Terima kasih udah sudi bertahan menjadi ibu buatku. Nando tahu wanita itu akan sakit hati dengan kalimat terakhirnya. Namun dia tidak peduli. Dia hanya ingin lepas dari cengkeraman sang ayah, meski belum tahu akan pergi kemana. Yang dia tahu, dirinya akan bebas terbang. Mobil yang dikendarai Nando meninggalkan pelataran rumah mewah tempatnya dibesarkan membawa sejuta rasa sakit sebagai anak yang dia baikan. Ibu tirinya menatap pilu hingga mobil itu hilang dari pandangan matanya. Setetes air mata Nando jatuh. Mungkin benar ini akan menjadi kepergiannya dari hidup ayahnya juga keluarganya. Ayahnya akan benar-benar kehilangan anak yang gengsi untuk disayanginya. Andai aku gak bisa pulang sedangkan kamu bisa. Bilang supaya ayahku benar-benar melupakan aku. Aku bukan anak yang bisa membuatnya bangga. Aku bukan anak yang bisa buatnya menatap penuh cinta. Anak yang udah bikin dia kehilangan istri pertamanya. Jangan lupa supaya sebelum benar-benar melupakan aku, ayahku harus menabur bunga di kaki gunung ini untukku. Kamu ini bicara apa? Endo,
Kita akan pulang sama-sama. Aku yakin kita bisa keluar dengan selamat. Ujar Ferdi coba melapangkan hati sahabatnya. Tapi aku gak yakin.